Salam sejahtera dan selamat tahun baru untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam khotbah minggu pertama tahun 2025. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu pertama tahun 2025 ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghiburkan mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertama sekali kami atas nama keluarga Pendeta Renold Panuturi Sianturi beserta Inang Pendeta Boru Aritonang Opus Sungguh mengucapkan kepada kita semuanya selamat tahun baru. Kita patut bersyukur Tuhan telah menibakan kita, Tuhan telah mengizinkan kita, Tuhan telah menyertai kita hingga kita ada di tahun 2025 ini. Kita tahu semuanya itu karena kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Maka ketika kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita untuk tetap ada di tahun 2025 ini, maka kita harus memberikan sebuah pemahaman yang baik dan benar bahwa keberadaan kita di tahun 2025 tentu untuk melakukan pekerjaan sesuai yang Tuhan kehendaki. Untuk berbuat, untuk melakukan yang baik, untuk menunjukkan kasih Allah. Maka ketika kesadaran itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan memakai hidup kita ini berguna, bermanfaat, berbuat bagi orang banyak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana sebuah perjanjian baru Allah berikan kepada orang Israel melalui nabinya Yeremia, yang mana pada saat itu orang Israel dalam tanah pembuangan di Babel.
Tapi Allah memberikan nubuatan kepada mereka, dan nubuatan ini merupakan sebuah pengharapan yang pasti yang membuat mereka gembira di dalam kehidupan. Apa yang telah dinubuatkan Allah? Di dalam perjanjian barunya ini, Allah mengatakan kepada orang itu, dengarkanlah firman Tuhan hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali. Artinya di sana Allah mau menegaskan, orang Israel boleh-boleh saja ditaklukkan oleh bangsa lain, itu karena izin Allah itu sendiri. Maka ketika Allah berkuasa, maka Allah akan mengembalikan bangsa itu kembali. Tidak ada satupun yang mampu menentang. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Tidak ada satu rintangan pun yang bisa menghambat. Ketika Allah bertindak membebaskan bangsa itu, maka tak ada kuasa pun yang mampu menahannya. Dan jelas sekali Allah katakan dalam kebenaran ini, Dia yang menyerahkan, maka Dia akan mengumpulkan dan menjaganya seperti kawanan domba. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Menebusnya dari tangan yang lebih kuat daripada orang Israel, lebih kuat daripada yang lain. Tapi kenapa pembebasan itu bisa terjadi? Kalau mengandalkan kekuatan semata, maka tidak akan mungkin terjadi. Tapi karena kuasa Allah, kekuatan Allah melebihi semuanya, maka dengan kuasa Allah itulah mereka akan dikembalikan. Lalu bangsa itu akan bersorak-sorai, mereka akan beria-ria, mereka akan merasakan kenikmatan yang daripada Tuhan. Anak-anak dari mereka bersukacita menari-nari, perkabungan berganti menjadi kegirangan. Mereka akan merasakan kepuasan jiwa, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kebajikan. Dan ini yang diperintahkan dan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana janji Allah ini juga telah sampai kepada kita di tahun 2025 dengan tema yang dikatakan Tuhan yang membebaskan umatnya. Maka yang pertama sekali kita akan diberikan sebuah kesadaran bahwa Tuhan jugalah yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita, yang mengizinkan kita untuk tiba di tahun 2025 ini. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang kita rasa di tahun 2024 yang mengikat kita. Mungkin ada banyak sakit penyakit yang mendera kehidupan kita. Mungkin ada banyak persoalan yang menghantam kehidupan kita. Tapi semuanya itu bisa kita lalui oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Semuanya itu bisa kita lewati karena kebajikan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Sakit penyakit tidak mengalahkan kita. Penderitaan tidak menghabisi kita. Karena pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Karena kuasa Allah melebihi kuasa semuanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan yang membebaskan kita, ketika Tuhan yang menyelamatkan kita dalam nama Yesus Kristus, maka seharusnya kita bersukacita, beria-ria, mempermuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita di tahun 2025 ini, maka di sanalah seperti yang kami katakan tadi, ada sebuah kesadaran bahwa kita harus berbuat kepada Tuhan karena Dia sudah terlebih dahulu berbuat kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengar yaitu syair lagu dari Kidung Jemaat 453 yang mengatakan Yesus kawan yang sejati. Nah, lagu ini tercipta atau diciptakan oleh seorang yang bernama Joseph M. Scriven. Dia merupakan seorang yang akrab dengan penderitaan.
orang yang mengalami banyak penderitaan di dalam kehidupannya. Suatu ketika ia menulis syair lagu ini dalam rangka menghibur ibunya pada saat itu yang jatuh sakit. Dia dan ibunya berjauhan. Ibunya berada di Irlandia dalam keadaan sakit dan dia berada di Kanada. Bahkan sebelum ibunya jatuh sakit, dia juga sudah mengalami penderitaan, di mana tunangannya pada saat itu, tunangan yang pertama tenggelam sehari sebelum pernikahan. Kita bayangkan dulu Bapak Ibu. Baru dia bertunangan kembali, tapi tunangannya yang kedua juga jatuh sakit. Tapi apa yang dirasakan oleh Joseph? Dia mempunyai sebuah kesadaran bahwa kawan yang sejati, teman yang akrab, yang tidak pernah meninggalkan dia dalam setiap penderitaan yang dia alami, yang tidak pernah membiarkan dia dalam setiap persoalan yang dia hadapi, yaitu satu-satunya Tuhan. Maka dia ciptakanlah lagu ini menghibur ibunya, supaya ibunya juga mempunyai kesadaran bahwa dalam keadaan sakit sekalipun, bahwa Yesus itu akan menjadi kawan yang sejati bagi ibunya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu lagu ini juga menjadi inspirasi bagi kita. Tahun 2025 ini, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Bisa-bisa saja penderitaan beruntun akan datang. Bisa-bisa saja persoalan yang berulang akan kembali seperti yang sudah kita hadapi di tahun 2024. Bisa-bisa saja sakit penyakit akan kita alami. Tapi kita harus mempunyai sebuah keyakinan, sebuah iman yang teguh, bahwa Yesus Sang Mesias yang lahir, yang datang ke tengah-tengah dunia, Yesus Sang Mesias yang kita nantikan, dia akan senantiasa menjadi kawan yang sejati bagi kita. Dalam syair lagu yang dikatakan oleh Joseph, dia katakan seperti ini: Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang sejati, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu yang syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang. Yesus kawan yang baka, yang mau menghibur kita atas doa padanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Tuhan membebaskan kita, ketika Dia menyelamatkan kita, maka Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menjadi kawan yang sejati bagi kita di tahun 2025 ini selama kita hidup. Tetap bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat doa, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang sangat intim dengan membaca firman-Nya. Supaya tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan senyuman. Tahun yang penuh dengan berkat. Tahun yang penuh dengan penyertaan Allah. Tahun yang penuh dengan keyakinan iman yang benar hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini.
Benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang membebaskan kami, yang menyelamatkan kami, sehingga kami Tuhan izinkan ada hingga pada saat ini. Maka kami percaya ketika tahun 2025 akan kami jalani, maka penyertaan dan berkat Tuhan yang begitu melimpah akan senantiasa kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita di tahun 2025. Libatkan Tuhan, sertakan Tuhan, pahami bahwa ketika Tuhan membebaskan kita, maka kita akan hidup terus senantiasa hanya di dalam Tuhan. Horas, Tuhan memberkati.